Pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas seluruh limpahan rahmatnya, taufik dan hidayahnya, sehingga pada malam hari ini kita hadir di tempat yang penuh mubarakah ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pengajian minggu lalu masih dalam sub pembahasan Al-Kifayah, Hakul Kifayah, yang mana dalam Islam mengatur haknya seseorang mempunyai kecukupan, dan Islam menjaga hal itu, memelihara, memberikan aturan-aturan di dalam ajaran Islam. Dengan adanya zakat dan sedekah, inilah merupakan lubuh, tempat bagaimana seorang Islam yang fakir dan tidak mencukupi kebutuhannya, maka zakat inilah, sedekah inilah tempatnya untuk diberikan kepada mereka. Kecukupan ini bagi keluarga, bagi saudara-saudara mereka berhak untuk memberikan kecukupan itu, menanggung. Bagi saudara-saudaranya yang mungkin tidak mampu, baik dari segi makanan, kebutuhan kesehariannya, ataukah pendidikan, maka berhak mereka mendapatkan hal itu. Islam, ajaran Islam penuh dengan kemuliaan, penuh dengan kemuliaan. Mereka berbagi, memberikan kepada sesamanya yang tidak mampu. Kita lihat di sini. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi wa iyyakum fid dharain. Wa minal jamili huna sangat indah, ya, wa minal jamil, sangat indah di sana, anna zakata, jadi zakat, bahwasanya zakat kita di Baru ada Basnas, ya, menangani masalah zakat. Ya. Yang mana zakat ini dihimpun, dikumpulkan, kemudian adalah satu wadah yang namanya Baitul Mal. Disitulah harta zakat ini disimpan. Mungkin ada yang dibagi. Kalau zakat fitrah kan harus dibagi. Beda dengan zakatul mal, mungkin di dalamnya ada peruntukan-peruntukan oleh orang-orang Islam, termasuk pendidikan. Orang yang dalam keadaan musafir
yang kehabisan bekal, bisa mereka dibantu melalui zakat ini. Makanya kalau pada zaman Nabi dibentuklah yang namanya Baitul Mal, rumah harta, perbendaharaan, mana orang-orang mu'allaf pada waktu itu Rasulullah sangat memperhatikan mereka yang baru masuk Islam, yang baru mengenal Islam. Mereka perlu dilihat, jangan sampai dia berbalik meninggalkan agama Islam, kembali ke agamanya, maka sangat-sangat perlu diperhatikan. Inilah zakat sangat berperan aktif. Ketika seseorang tidak membutuhkan, tidak mampu dalam pendidikan, mereka ke Baitul Mal. Dalam Baitul Mal itu ada zakat. Kalian yang tidak mampu, ke Baznas, zakat, Baitul Mal. Itulah dia simpan di situ bagaimana menyalurkan sebaik-baiknya. Min asnafis samaniyah. Daripada unsur yang 8 itu sesuai dengan pembagian-pembagian yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Ya. Kalian mungkin sudah membaca bagaimana pembagian zakat, ya, zakat mal, zakat fitrah. Ya. Yang paling banyak orang tidak mampu mengeluarkan adalah zakat harta. Zakat fitrah hampir 100% itu dia keluarkan zakat fitrah. Tapi zakat mal hanya orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan zakat mal. Karena mereka susah untuk mengeluarkan. Susah. Pertama, mereka mungkin belum tahu apa itu zakat, apa kemuliaan zakat, apa ganjaran orang yang tidak mengeluarkan zakat. Dan mereka tidak tahu. Mungkin dia sudah tahu lagi, susah lagi untuk mengeluarkan, ya, susah lagi untuk membagi-baginya. Ya. Makanya zakat, mengeluarkan zakat itu salah satu bentuk hidayah. Orang diberikan kedermawanan, itu merupakan hidayah yang Allah berikan kepada seseorang. Anna zakata lam yajib li tahqiqil kifayati fahasb lil insanil faqir. Lam yajib li tahqiqil kifayati fahasb lil insani al fakiri. Bahwasanya zakat tidak hanyalah diwajibkan li tahqiqil kifayati fahasb lil insani al fakir, tidak hanya diwajibkan untuk menentukan kecukupan bagi manusia yang fakir. Bagi manusia lil fakir, bal li tahqiqi tamamil kifayati lahu wa liman ya'ulu min ahli wa aqrabina. Tetapi untuk mencukupi, mencapai penuh kecukupan bagi orang yang ditanggung, wal akrabina, dan kaum kerabatnya. Ya, biasa kan di dalam rumah ada yang kita tanggung,
Ada keluarga kita yang tidak mampu, yang tinggal di dalam rumah, kita ambil. Ya. Ada saudara-saudara kita, ada anak-anaknya, ya, kita tanggung. Untuk bagaimana mendapatkan kifayah, kecukupan, memberikan kecukupan kepada mereka. Bagaimana dia hidup layak seperti orang-orang lain. Kalau orang Arab dia biasa ambil. Madam-madam, istilahkan madam-madam. Ya. Terkadang dia ada apa? Dia berikan tanggungan kepada seorang anak, biasanya wafidin, orang Indonesia, dia ambil untuk bagaimana mencukupi kebutuhannya. Biasa ada muhsinat, dia cari wafidin, orang-orang Indonesia, karena dia katakan orang Indonesia itu miskin. Dia cari, dia minta, saya mau kafil ini anak. Kafil, istilahnya kafil. Kafaya, saya mau kafil. Bagaimana dia, saya biayai sekolahnya, saya kasih per bulan, ya. Sesuai dengan kebutuhannya. Dicatatlah berapa kebutuhannya per bulan, baru dia berikan setiap hari. Ya. Kita dulu orang-orang Indonesia begitu. Ada setiap bulan. Apalagi waktunya krisis, ya. Ya, pernah itu krisis. Ya. Disitulah kita lihat orang-orang Arab itu benar-benar keluar semua orang-orang Arab. Ya. Ya. Disitulah kita lihat orang-orang Arab benar-benar kalau dia bersedekah tidak tanggung-tanggung. Keluar mencari orang-orang Indo. Cuma orang-orang Indo yang dicari, orang Malaysia tidak. Karena ada orang Malaysia itu kaya-kaya. Mana wafidin Indonesian, ta'al fi haga hilwah. Dia kasihlah pulus, kasihlah beras, kasihlah dakik, samna, minyak, gandum, dia kasih setiap orang. Coba, sangat dermawan. Fal haddul adna al matlubu lil fakir fi mujtama'il islami. Ya. Maka batasan yang diisyaratkan, batasan yang disyaratkan, fahaddul adna, batasan yang paling rendah, yang diberikan batasan di dalam syariah, lil fakiri, bagi orang-orang fakir, fi mujtama'il islami, pada masyarakat Islam, laisa huwal haddul kafafi wala haddul kifayah bal tamamul kifayah. Laisa huwa haddul kafaf, bukan pula kebutuhan minimum, wala haddul kifayah, untuk kecukupan, bukan juga batasan kecukupan yang diberikan, bahkan tamamul kifayah, akan tetapi kesempurnaan kecukupan itu. Akan tetapi kesempurnaan kecukupan itu yang diberikan. Ya. Setiap orang berbeda-beda. Ya. Hakul kafayah, ya, berbeda. Ya. Kebutuhan mereka. Ya. Makanya kita kalau merasa fakir, ya, pergunakanlah sebaik-baiknya. Jangan boros. Jangan melihat ke atas, tapi melihat ke bawah. Kamu sudah fakir, bergaya orang kaya. Makanya sekarang orang-orang Arab di Mesir itu
Sudah jarang lagi memberikan apa? Kafayanya, memberikan apa? Sumbangan. Karena anak-anak wafidin di sana, orang-orang Indonesia itu sudah melihat bermobil. Karena dia berbisnis. Kalau zaman saya tidak ada, miskin. Karena tidak boleh orang kerja. Bukan pisah ummal. Sekarang orang-orang Indo di sana, orang yang sekolah, yang kuliah di Azhar, sudah bikin toko, jual-jualan, sudah bikin apa lagi namanya itu, warung, restoran-restoran. Jadi orang Arab sudah melihat, bukan lagi haknya untuk diberikan. Kasihan yang tidak mampu seperti itu, dia tidak dapatkan beasiswa, tidak dapatkan apa ini. Padahal dulu itu tidak begitu, karena sekarang orang Arab sudah bebas tentang apa ini, bagaimana dia menerima semua pedagang-pedagang dari luar tanpa memberikan bea cukai. Jadi dulu kita itu tidak bisa, harus seizin dengan pemerintah. Tidak boleh, misalnya kalau kita ini tidak boleh atas nama kita, harus atas nama orang Arab. Kita cuma nebeng kepada dia. Tidak boleh juga memiliki rumah di sana. Sekarang sudah bisa. Orang yang selain orang Arab di Mesir tidak boleh memiliki rumah, tidak boleh memiliki tanah. Tapi sekarang sudah bisa. Makanya KKS sudah ada syakanya, sudah ada rumahnya, sudah dia ada yang dibeli, sudah bebas. Maksudnya perekonomiannya sudah ini, dia buka secara luas. Kalau dulu tidak. Makanya disitulah salah satu faktor mahasiswa yang ingin ke sana susah untuk mendapatkan beasiswa, walaupun ada. Walaqad zakara al-fuqaha atau zikrul fuqaha, para fuqaha menyebutkan anna kutabal ilmi min tamamil kifayati, bahwasanya dalam tulisan menyebutkan merupakan salah satu ilmu min tamamil kifayah, bagaimana bentuk kesempurnaan kecukupan itu. Dia menyebutkan di dalam satu kitab ilmu itu bahwa wa anna alatil khirfah, itu alatul khirfah itu alat-alat di dalam rumah, seperti perabot-perabot, itu alatul khirfah. Itu salah satu bentuk min tamamil kifayah, merupakan salah satu bentuk kesempurnaan kecukupan. Kalau kita ke rumahnya orang, bagaimana keadaan rumahnya, itu salah satu tanda bahwa dia sudah mampu. Jika tidak ada, berarti dia bukan orang-orang yang mampu. Jadi ulama fuqaha menyebutkan di dalam satu kitab dalam ilmu bahwa kapan diketahui bisa ditandai bahwa dia orang yang berkecukupan, itu alatul khirfah. Maksudnya alat-alatnya itu, maksudnya alat-alat dapurnya, alat-alat rumahnya lengkap semua. Itu termasuk orang-orang yang tamamul kifayah. Karena pasti itu berbeda kalau kita ke rumahnya orang-orang yang tidak mampu, kasihan. Biar tempat sopanya tidak ada. Min tamamil kifayah, termasuk kesempurnaan kecukupan. Balita baru zawaj liman la zaujata lahu min tamamil kifayah. Begitu juga katanya orang yang tidak mempunyai istri, bahkan mereka pernikahan maksudnya tanda bahwa dia tamamul kifayah,
mempunyai kesempurnaan kecukupan, itu bahkan mereka pernikahan sudah cukup bagi seseorang pria, ya, yang merupakan salah satu bentuk kesempurnaan kecukupan. Jadi pernikahan itu adalah sesuatu hal bagi orang-orang Arab itu. Orang-orang Arab itu kalau tidak menikah dianggap orang fakir. Dianggap orang fakir. Karena kenapa? Takalifnya itu sangat tinggi, takalif. Ya. Orang untuk menikah di sana itu sangat mahal. Maka dia mengatakan kesempurnaan kecukupan bagi mereka, bahwa dianggap dia sudah cukup bagi untuk finansial keuangannya jika dia mampu untuk menikah. Maka itu dia ibaratkan. Ini sudah terjadi juga di Indonesia, sudah mulai. Tua baru menikah, umur 50 tahun. Orang Arab itu ada yang menikah sampai umur 50 tahun baru menikah. Jarang yang menikah muda seperti kalian nanti. Ada yang menikah yang 25 tahun, jarang sekali, kecuali mungkin orang-orang kayanya. Itu pun satu-satu kita lihat. Karena mungkin dia sudah akad di masjid, sudah akad nikah, tapi belum bisa berkumpul. Karena harus ada syarat yang dia harus lakukan. Mungkin 3 tahun dengan ketentuan dari dua belah pihak, 3 tahun baru bisa menikah. Maksudnya sudah menikah, sudah ijab kabul di masjid, tapi tidak bisa berkumpul dalam satu rumah, tidak bisa melakukan hal itu. Dia boleh jalan, tapi tidak boleh melakukan itu sebelum memenuhi syarat-syarat kesepakatan di antara belah pihak. Salah satunya dia harus memiliki rumah. Kalau dia tidak memiliki rumah, dia harus sewa rumah. Harus sewa rumah. Dia harus mempunyai pekerjaan tetap. Ya. Jadi inilah makanya salah satunya ini, menikahnya orang dijadikan sebagai standar tamamul kafayah. Makanya banyak perempuan-perempuan di sana tidak menikah disebabkan karena itu. Coba kita lihat, nanti dia menikah itu orang Arab 40-an, 45, 50. Jadi biasanya kalau dia berjalan sama anak kecilnya dikira cucunya, padahal itu anaknya. Anaknya. Ya. Yang dikira cucunya, padahal anaknya. Bagaimana kalau dia menikah 50 tahun? Tinggal 20 tahun kalau dia panjang umur, 10 tahun. Makanya terkadang itu orang Mesir banyak yang janda, begitu. Itu kalau pembagian zakat itu paling banyak itu orang Mesir janda-janda, karena begitu. Ya. Banyak juga anak yatim. Karena bagaimana kalau 50 bapaknya meninggal, baru satu anaknya sudah meninggal. Banyak yang jadi fakir. Karena orang Arab beda dengan tabiat kita dengan mereka. Ya, unsur ta'awuniyahnya itu kurang. Ya, unsur ta'awuniyahnya. Wal matlub tamamul kafayati lahu wa li usratihi li muddati sanah kamilah. Ya. Wal matlub tamamul kafayah lahu wa li usrati li muddati sanah kamilah. Wal matlub, dan pensyaratan atau yang dituntut penuh adalah tamamul kafayah, kecukupan penuh, lahu untuk dirinya, wali usratihi dan untuk keluarganya, li muddati sana kamilah, selama 1 tahun penuh. Ya. Jadi harus kuat penghasilan kalau orang Arab. Banyak orang Indonesia menikah dengan orang Arab, dibawa ke Indonesia tidak mampu hidup, dia mau pulang ke negaranya. Jadi jangan kau coba-coba menikah dengan orang Arab. Ya. Ada orang, ada namanya Dr. Surya. Ya. Itu kayaknya guru tak dapat selecting kayaknya. Dr. Surya orang Arab istrinya.
Masih ada di Mesir. Namanya istrinya Madan Nawal. Dia orangnya bagus. Dia sering membantu mahasiswa Sulawesi karena suaminya Dr. Surya adalah orang Pinrangka itu Sidrap. Dia dokter ini. Dokter Tibia. Ya, bukan dokter Tibia. Dia kerja di Mustasfa Husain, biasa itu Mustasfa di rumah sakit. Dia sudah, kalau dilihat sudah orang Arab. Kalau kau lihat mungkin bukan orang Sulawesi karena tinggi besar. Ya, sama orang Arab itu Dr. Surya. Dia penasehat KKS. Bal zahaba Imam Syafi'i. Sesuai dengan mazhab Imam Syafi'i atau kayan di apa? Di dalam mazhab Syafi'i, wa huwa qawlu fi ba'dil mazahibil ukhra, dan sebagian pendapat mazhab yang lain, ila ujubil kifayatil umri lil fakiri, al umri lil fakiri, dari mazhab Syafi'i dan sebagian mazhab yang lain mengatakan maka ya maka wajiblah ya, al-kifayatil umri lil fakiri, ya, memberikan bantuan kecukupan lil fakiril umri, ya, bagi orang fakir seumur, ya, seumur hidupnya, ya, bihaitsu la yahtaju ila zakati marratan ukhra, karena mereka tidak perlu, tidak membutuhkan untuk diberikan zakat marratan ukhra, sekali saja, ya, maksudnya jika kamu memberikan zakat, ya, jangan setiap tahun kau berikan zakat, cukup satu kali, tapi bagaimana kamu mampu memberikan modal kepada dia, ya. Itulah sekarang bagi pemangku zakat, ya, bagaimana nanti si fakir itu mampu lagi dia mengeluarkan zakat, jangan tiap tahun dia menjadi hakuz zakah, ya. Ya, itulah harus misalnya ada pakai, jangan tiap tahun kau berikan, bagaimana sekali saja kamu kasih zakat, tapi dia mampu untuk kedepannya nanti tahun berikutnya dia lagi yang mengeluarkan zakat, bukan lagi yang dia diberikan zakat, tapi dia mampu mengeluarkan zakat. Itu mungkin program-program orang yang mengelola zakat dengan baik. Ya, sampai di situ saja. Nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Minggu lalu siapa yang isi? Hah? Minggu lalu siapa yang isi pengajian? Tidak ada, ya, kosong. Wallahu a'lam bissawab. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Allahumma nawwir qulubana bi nuril iman. Allahumma ja'alna bis salamati wal afiyata fi dinina wa dunyana wa ahlina wa
Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi